kerjaan agent property itu very simple but not easy. Oh iya, simple but not easy. Simple but not easy. Oke. Tapi pasti bisa. Oh iya, pasti bisa. Dan tadi tuh bahwa properti adalah bisnis yang tidak akan pernah ada matinya, bahwa orang tetap butuh rumah, ya kan, dapat rumah, pengen secondary home, ya kan. Mau bisnis, cari kantor dan sebagainya, itu jadi terus berkembang. Anaknya married, butuh tempat tinggal. Iya. Jadi tetap terus ada. Betul. Dan yang pastinya luasan tanah tidak bertambah. Iya. Dengan jumlah manusia terus bertambah. Bertambah. Artinya kan demand supply-nya, nah tinggal skill-nya kita gimana. Halo, Enentok. Ya, ketemu lagi ya dengan Nurdin dan Novi, namanya juga Enentok. Dan masih di Intelent Tower ya. Kita sekarang lagi ada di coworking ya. Dan tempatnya nyaman ya, di tengah kota. Anda butuh tempat untuk meeting point atau untuk bekerja, terutama untuk freelancer, di coworkingnya oke sih, ya kan. Oke, bisa dekat kemana-mana. Betul, dekat betul. keramaian, toko Betul. mall. Dekat keramaian tapi tempatnya nggak rame-rame. Iya. Dekat mall, tapi sekarang nggak boleh ke mall. Nah, sementara sih ya. Jadi dan harganya juga adorable lah ya Bu Novi ya. Ada pantry-nya, Anda juga free untuk minum, ada cemilannya, air mineral ada, kopi ada, teh ada. Loh, kok saya jualan teh sama kopi? Oke, kali ini ada narasumber yang luar biasa. Beliau adalah sudah berkecimpung sangat lama di dunia properti. Iya. Ya. Sudah 3 dekade ceritanya. Betul. Dengan Pak Yosef Lukito. Bagaimana Pak Lukito? Luar biasa. Luar biasa. Kalau orang properti itu luar biasa. Dari Semangat. Pro Edge itu apa sih Pak? Property Education Generation. Oh, Property Kita Education Generation. Berarti untuk anak muda dong Pak. Betul, Gitu kan. betul. Untuk generasi yang di bawah kita. Asik loh. Misalnya untuk pro anak muda, berarti kita itu kan ada apa ya? Ada generasi di sana kan Pak. Benar. Jadi benar, sehingga benar. bisnis itu tetap jalan terus kan, bahwa yang senior mendidik yang junior untuk menggantikan yang senior. Iya. Pada saatnya kita akan menikmati hidup. Benar Pak, benar sekali. Masa menjalankan hidup terus. Dari namanya aja sudah filosofinya mulia Iya, sekali. Betul, gitu Pro kan. Edge. Iya. Pak, lu kita sekarang ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Yang katanya nih ya, bisnis yang tidak pernah mati. Benar. Properti, bener nggak sih Pak? Bisnis properti itu nggak pernah mati Pak. Betul. Walaupun krisis loh Pak. Benar. Jadi kalau kita lihat properti adalah salah satu kebutuhan pokok kan gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya selama masih ada manusia, bisnis properti juga tetap masih jalan. Gitu ya Pak, Hanya bener. berubah aja, berubah Oke. fungsi modelnya. Tapi bisnis properti dari dulu sekarang tetap masih ada. Orang tetap butuh berteduh Pak ya. Betul, bukan hanya berteduh loh sekarang, butuh investasi, butuh gengsi juga. Oh, Iya kan? Oh iya. Nah, jadi Bahwa sekarang ini rumah sudah perubahan-perubahan. Betul, fungsinya sudah mulai agak bergeser Iya. ya selama beberapa tahun terakhir Betul. ini ya. Itu baru satu sektor. Oke. Yaitu properti untuk tempat tinggal. Nah, kita belum bicara lagi kayak sekarang tempat ini yang dulunya office building, office space, berkembang menjadi co-working. Coworking. Ya, bekerja sama-sama. Itu Komersial, Belum lagi kita nanti bicara mengenai ada ruko, ada shopping mall, apartemen. ya apartemen hunian, Pak. Hunian, Ada komersial seperti itu. Terus yang untuk produksi kita ada gudang, ada pabrik industri. Jadi cukup luas menjadi bisnis ini. Oh, oke. Jadi bicara properti bukan hanya perumahan doang ya, Iya. tapi banyak sekali ya. All katanya. things about the property, land and building. Oh, land and building. Oke, Iya, tanah dan bangunan. Iya, hanya tanah dan bangunan. Ada Bangunan beda. tanah di sana dibangun, bangunan bentuknya apapun, yang Fungsinya penting fungsinya berbeda, namanya beda. Seperti itu. Oke.
Oke, jadi yang menjual tanah dan bangunan itu tetap akan selalu ada. Iya, jadi dibutuhkan meskipun dalam perkembangannya sekarang itu kan kalau dulu istilahnya zaman Belanda itu adalah makelar. Oke. Ya, orangnya Betul. Makelar kan gitu ya. Plesetannya McLaren lah ya. Nah, informasi itu hanya cuma sebatas lingkungan di sekitar aja, Ya. gitu, orang-orang kenal dan sebagainya. Kemudian pada perkembangannya sudah mulai ada koran dan sebagainya, broker sedikit mulai ada fungsinya tapi masih dikit. Jadi saya tahu harganya ini punyanya Pak Nur, tak simpen dulu kan gitu ya. Nanti Bu Novi ternyata loh kalau itu kan saya tahu kan teman kan kalau itu bisa langsung ya kan seperti itu dulu. Oke. Tapi sekarang era digital semua terbuka. Oke. Ya. Jadi kalau mau beli properti mungkin kayak Ibu cari properti kan sudah googling dulu. Iya. Jangan sampai ke Blobok, betul nggak? Betul. Daerahnya Di compare ya, daerah di mana. Nah, ini membutuhkan kalau dulu broker hanya ya udah rajin-rajin cari apa namanya istilahnya listing, pakip, tawarkan, cocok, udah selesai kan? Yeah. Karena informasi itu sangat kurang. Tapi sekarang kalau hanya seperti itu nggak bisa. Era sudah terbuka ya. Terbuka. Dijual kemahalan. Kok bisa Pak? Lah ini. Ini saya cek. Nah, bagaimana? Oleh karena itu, broker properti perlu yang seperti kita tahu harus kompeten. Ya, ini sebagai satu profesi. Jadi bukan hanya cuma bondo notes, nyatet. Terus sekarang nggak nyatet mereka Pak. Kan gitu. Paperless. Sudah nggak bisa kan gitu. Jadi ada skill-nya sebenarnya. I see. Dan knowledge-nya juga. Oke, namanya berarti apa? Broker atau agen properti Pak? Sama, sebenarnya broker Sama properti aja ya. atau agent properti seperti itu. Oke, Pak, itu profesi kalau yang menurut saya itu gini ya, apa namanya, beberapa orang yang saya ini kok rasanya ketika ditawarkan pekerjaan itu mereka itu takut gitu. Takut Jiper ya? Jiper. Gitu ya. Waduh. Iya. Gitu. Karena gini, yang saya paham loh Pak, ini nggak ada gaji tetap, ya kan? Iya. Hanya main komisi. Iya. Yang dijual harganya juga bukan harga 1 juta, 5 juta, 10 juta atau Betul. ratusan ribu, tapi kan juga harga ratusan juta bahkan MM-an. Betul, kan? betul. Jadi kadang kala membuat mereka untuk jiper lebih dahulu gitu loh. Walaupun kadang komisinya gede banget sih sebenarnya. Gimana Pak? Ya. Begitu. Ini adalah apa ya, umum gitu ya. Bila mana kita belum nyelamin ke sana. Gitu. Iya. Saya udah 3 dekade ya sudah luas lulup. Mulai zaman manual nih ya, zaman manual sampai betul. zaman sekarang. Nah, jadi itu zaman saya pun juga demikian, gitu ya. Sebagai seorang sales yang paling gede adalah dari komisinya. Iya. Ya. Kalau kita dari hanya apa istilahnya gaji aja ya segitu gitu ya. Nah, apa yang menjadikan tadi itu istilahnya kalau orang Surabaya ngeper gitu ya, takut itu karena tidak mengetahui atau tidak punya basicnya yang benar. Oh. Salah satunya, okay. betul. Jadi basicnya dulu harus tahu. Bisnis ini dari mana sih? Apa yang dibutuhkan untuk seorang broker properti? Pinter ngomong dok, nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya loh. Nah terus apa yang dibutuhkan kan gitu ya? Pertama adalah skill untuk negosiasi atau negotiation skill. Itu syarat mutlak. Oke. Karena seorang agent properti itu kan balance kan antara kebutuhan. Daripada pemilik atau vendor dengan apa yang diminta. Dan ini selalu berbanding terbalik. Kalau pemilik minta jual yang harga tinggi, bayar sing cepet. Iya toh, betul ya? Biasa gitu ya. Biasa gitu ya. Sedangkan kalau dari pemilik, golek nasi murah lah. Tapi api bayar sing suwe. Oke, benar. Betul kan? Benar. Nah, bagaimana di antara ini untuk bisa ngegulkan di sini dibutuhkan negotiation skill-nya satu dan kedua adalah art-nya. Ini adalah seni. Artinya itu seperti apa Pak? Ya, jadi gini, vendor tidak pernah atau klien itu satu dengan yang lainnya berbeda. Sehingga kita butuh approach-nya beda. Pak Nur, handle-nya mungkin, wis, gak usah kakek ngomong. Wis langsung regoy, cocok enggak dan sebagainya. Ada karakter seperti itu Ya, sedangkan mungkin dari Novi lain, wah butuh ini dulu, Iya, emosionalnya saya ini. mau yang nomornya 10, Iya. kadangnya ke selatan. Perintilannya lebih banyak. Lebih banyak. Nah, ini butuh approach yang Berbeda. ya. Itu baru satu. Terus yang kedua,
ini saya pun juga punya pengalaman ya. Jadi skill itu bukan hanya pelajaran yang kita dapat saja, tapi kita juga harus nambah yang common skill yang gini. Sekarang tanya, ini seperti kita sekarang berada di ruang co-working ini, ya. Feng shui-nya bagus apa enggak ini? Waduh. Nanti harus paham feng shui juga. Salah Ya? satunya, karena kita nggak bisa milih kan, pembeli kita siapa. Siapa? Betul. Nah, kalau kita sedikitnya punya basic kan itu, bukan klinik loh ini, ya. Tapi common practice. Oh, nomor 4 kenapa nggak mau? Kalau ceritakan panjang, tapi pokoknya nomor 4 nggak mau, kan gitu. Barat nggak mau, iya karena matahari sore, seperti itu. Nah, hal-hal ini diperlukan, gitu ya. Makanya seorang broker properti ke depannya bukan hanya dibekali knowledge seperti itu, tapi juga sebagai Advisor ya? sertifikasi yang kompeten. Jadi ada sertifikasinya. Oh. Ya. Dan sertifikasinya itu yang mengeluarkan BNSP. Jadi Oh iya? barunya Betul, baru dapat BNSP. Pancasila. Oh, baru tahu loh saya. Beliau ini adalah Iya. ketua LSP BPN, BPN itu singkatan dari Broker Properti Nasional. Broker. Oh, Jadi baru kalau tahu jadi saya kalau broker, gitu. kalau dinyatakan kompeten itu harus ada sertifikatnya. Iya. Dan semua Ujian ke dulu depan ya, kan juga berarti. gitu ya Iya, sekarang ya. Oh iya, iya. Betul, SGN, ujian. Betul, Iya. betul. Ya. Berarti agen properti termasuk seperti Ya, itu juga jadi ya. tahu aja, kemudian kita harus mengujikan kompetensi Ya. kita. Oh oke, dan itu diakui dengan adanya Sertifikat yang itu. oleh BNSP. Tadi jawab, wah kembali lagi, wah ngeper karena yang beli belum tentu banyak. Ya. Kita juga nggak tahu siapa pembelinya. Bedanya kalau buka toko apa sekarang saya tanya? Kebutuhannya sehari-hari. Iya, tapi siapa yang beli nggak tahu. Iya betul, sama sih. Apalagi saya buat yang kontras lagi, seorang nelayan. Ikannya nggak kelihatan, tapi kok berangkat. Ya udah, saya belajar dari filosofi mereka. Ya, akhirnya nyemplung di bisnis ini. Seorang nelayan nggak bisa melihat ikannya, nggak bisa milih ikannya. Nggak bisa milih ikan mana ya? Iya, tapi dia dengan dari tanda-tandanya, oh di sini nih tempatnya ini, dan demikian juga dari property agent. Jadi kita harus bikin dulu bisnis plan-nya. Ya, nggak bisa kalau cuma yaudah ora bondo popo, ya bondo abab istilahnya kan gitu ya. Ini dapat ini nggak bisa. Karena apa? Kita dikejar waktu 30 hari, 24 jam berapa ini, nggak bisa cuma ya sudah seperti ini tanpa wajah. Kita bikin plan setahun gimana sih, 6 bulan gimana, breakdown 3 bulan. Kemudian kita ini mau spesialis apa fokusnya? Mau rumah yang mewah, rumah yang middle, atau yang low class. Pendekatannya beda. Low class wis nggak kakek ngomong, Ya. wis rego sak ini, cocok ini, oke, goal. Itu kebutuhan hidup. Iya. Tapi itu yang untuk first home Iya. biasa. Tapi kalau rumah mewah kita storytelling. Mungkin Pak Nur tahu ya backgroundnya. Wah ini tinggal di sini ini udah bukan Pak Nur lagi nih, Sultan ini. Wah, iya toh. Wah orang ini butuh artnya tadi. Touch-nya udah beda lagi kan. Jadi sebenarnya menarik. I see. Asal yaitu tadi dengan cara benar. Tapi kebanyakan ya sudah, terus ikut lihat temennya sukses, udah ikut. Habis gitu frustasi. Gitu. Banyak dukanya juga. Ya, banyak sekali dukanya juga. Iya, jadi seorang speaker atau pembicara yang baik belum tentu seorang negosiator yang baik. Oh iya. Ya kan? Betul. Antara pembicara baik dengan negosiator yang baik itu hal yang sangat berbeda. Betul. Pinter berbicara belum tentu closing. Ada yang nggak kakek ngomong juga closing. Betul. Jadi seorang negosiator berarti harus mempelajari itu semua, menganalisa itu semua ya Pak Lugito. Iya, dari Dan itu semua di agen properti dipelajarin di situ Iya. dan harus mampu di situ juga ya berarti. Betul. Jual gudang sama jual rumah juga udah beda kan gitu loh. Beda. Jadi Karena pendekatannya customer-nya juga beda. Betul. Kalau dulu Bapak ngambil spesialisasinya apa? Saya mulai dari bidang yang tidak disukai orang, nggak diambil. apa tuh Pak? Bidang di industri. Apa gudang atau apa? Industri itu pabrik dan gudang. Oh, Ya, kawasan perindustriannya itu atau gimana? Enggak, pokoknya spesialis di sana. Nah, kalau orang pikir kan, wah, kalau belajar umumnya dari residensial rumah, Ya. umum banyak, gitu. Kalau industri, 1 minggu pertama saya mengalami yang namanya murus-murus.
Itu berapa tahun yang lalu, Pak? Oh ya, pertama kali waktu saya di Colliers itu. Waktu saya di Colliers saya waktu itu Ya, pertama hampir kali 30 di tahun yang lalu Colliers. lah ya. Ya, ngurus. Karena apa? Saya cuma gini aja, waktu training dijelasin ya, waktu itu trainernya bos saya dari Australia gitu ya. Iya. Australia, oh ini seperti ini, komisinya gede kan, oh iya jelas dong, satu Iya, pabrik atau gudang sekali betul, deal, beda betul, sama rumah ini, betul. termotivasi ya. Harganya aja beda. Setelah keluar dari kelas, saya mikir, kalau pabrik itu yang beli satu ya. Terus saya gimana? Target saya lumayan, Pak. Jadi keluar tanpa arah. Akhirnya apa? Ya pulang. Pulang, merenung, bingung, pusing, makan, tidur, ya kan? Balik lagi ke kantor. Ini kenyataan. Iya, Saya yakin benar. sales banyak seperti itu. Supaya Ya. kemudian memang nggak mudah, tapi Betul. bisa sukses Nah. kita tekun. Kemudian itu berlangsung sampai 1 minggu. Ya. Oke. Bingung saya, bingung. Jadi tanpa arah, tanpa Iya. tujuan ya. Dan sekarang gini, Mati harapan. sekarang misalkan ya, bayangin aja, Pak Nur, Anda di divisi industri gitu ya, atau di gudang. Udah, kerjaan agent property itu very simple, but not easy. Iya. Iya toh? Betul, Saya betul. kan ngomong simple. Saya bilang ya, Jual. agen properti, agen asuransi, ya agen-agenan itu adalah para pejuang yang tangguh. Bener nggak, Pak? Bener, saya kan ngomong simple kok, itu menemukan antara vendor dengan buyer, Iya. tiket commission. Klop kelar. Iya, job kelar. But not is that too easy like Ya. that. Nah, pertanyaan muncul pertama, cari pabrik atau gudang. Ya. Di mana yang mau dijual Dijual. atau disewain? Apa ngedoki pabrik? Pak mau dijual? Belum sampai orang satpamnya mungkin. Zaman dulu kan. Iya, ini gimana kan gitu ya. Saya seminggu bingung seperti itu, ya. Meeting pertama sama bos saya waktu itu. Ya ditanyain, gitu. Mau jawab kayak orang yes aja, karena training saya sebelumnya juga di sales itu kan yes man aja, Iya. yes, ngawur gitu ya. Disikat lagi minggu kedua, ya. Kamu coba amatin yang luar kota segala. Luar kota kemana? Mau ke Malang, Sidoarjo, Gresik, ini kan bingung. Muter lagi lebih jauh. Iya. Ya paling saya ngambilnya Legen, ya. Masih Kerawu, ya. Jajan sendiri. Jadi nggak cari properti, cari makanan, Iya. kulineran. Karena bingung, terus Iya. terang bingung. Dan ini saya yakin dialamin banyak oleh Ya, sales. betul. Coba bisa bayangin, betul kan? Betul. Begitu, siapa yang mau jual properti ini enggak? Apalagi zaman saya nggak ada orang mau pasang papan-papan dijual. Iya. Kalau sekarang kan masih papan dijual di medsos masih Betul. ada, Atau masih di jauh lebih gampang. marketplace khusus Iya. properti gitu kan. Sampai akhirnya genap 1 bulan, Ya. bos saya ngomong, ya toh, kamu pasti kebingungan. Ya iyalah. Saya ngomong, lah kamu nggak tanya. Maksudnya kamu bingung nggak tanya? Nggak tanya. Konsultasi. Lah, ya karena saya cuma dikasih, nah dari sana pelajarannya, ya. Kamu dapat pelajaran secara teori, aplikasinya gimana? Oke, dari sana saya dituntun satu persatu. Pertama, yang paling penting adalah database. Ya toh? Database dimulai dari mana? Kalau you nggak punya namanya networking. Networking di mana? Yaitu dari open door dulu. Ini adalah satu urutan. Nggak ada orang langsung ujuk-ujuk. Tak Punya. jual ya? Wah ini, wah, apalagi memperkenalkan siapa lu Gito ini, iya kan? Pada zaman-zaman itu nggak ada. Iya. Tapi puji Tuhan di Surabaya ini kalau boleh saya ceritakan beberapa properti yang sempat menjadi ikonik di Surabaya itu melalui tangan saya sudah pindah ke pemilik. Salah satunya kalau tahu dulu Heineken atau Multibintang. Berbintang ya. Ya, itu cukup gede. Iya. Dan Kemudian- tempatnya juga legendaris kan. Iya. Ya. Kurang lebih Oke, di tengah kota. betul di Di Ngagel lah. di Ngagel. Kemudian kedua, kalau kita melalui flyover dari Waru kita mau ke Sidoarjo, noleh sebelah kiri itu ada industri apa dulu di sana? Salah satu merek susu terkenal. Iya. Vision Flag itu. Bukan. Nestle. N. Iya. Ya. Itu juga saya Yang berpindah ke Pasuruan. ya itu juga
saya yang Iya. Oh, gede-gede semua loh Iya, itu. tapi tujuannya bukan terus akhirnya menjualnya setahun sekali dapatnya gitu Pak. Oh, Saya iya, bayangin jadi- kan jualan pabrik. ya kan? Yang terakhir Jualan pabrik kan nggak tiap hari, nggak tiap bulan, Pak. yang terakhir Beda dengan rumah. pabrik lampu paling gede seluruh dunia itu siapa sih? Oh ya. Ya. Ya sudah cabut juga. Ya itu beberapa track record Track yang record. waktu itu di industri seperti itu. Selain industri-industri yang lain. Nah itu tadi yang saya sebutkan basic-basicnya seperti itu. Jadi yang pasti adalah kita pertama kali seringkali mendapatkan bahwa kita menjual seperti kuda ditutup matanya kan dulu, blind horse, jadi mau kemana nggak jelas kan gitu ya Pak ya. Ternyata tidak paham yang namanya ilmunya atau knowledge-nya kan gitu loh. Iya. Dan itu harus dipahami dulu bagi seorang agen properti gitu. Karena yang tadi itu Pak Lukito bilang bahwa yang namanya properti tidak akan ada matinya. Betul. Nah, kalau sekarang kayak krisis gini Pak, apakah mati atau nggak ada matinya Pak? Ya, tergantung juga ya. Nah, Tergantung dari kita. gimana Karena, tergantungnya? semua juga sudah berubah. Ya. Jadi kalau tadi saya bicarain mengenai industri itu gudang dan pabrik, pada perkembangannya itu menjadi logistik. Nah, dengar lagi kan, karena terkait dengan digital, Betul. marketing, marketplace, Perkembangan bisnis. mereka butuh cepat, kemudian efisiensi begitu besar sehingga gudang yang ada di dalam satu tempat dia punya produksi harus dilegokan, dipakai buat mesin sehingga production cost-nya jadi lebih lebih efisien dan sebagainya. Ini di outsource-kan. Nah, outsource-nya ini kan bukan hanya packaging aja tapi nyimpenkan termasuk sampai distribution dan sebagainya. Ini bisnis baru gitu ya. Jadi logistik itu ke depannya. Nah, kondisi krisis saya udah alamin. Berapa kali krisis ya? Ya, Ya, dan 98. waktu itu banyak sebenarnya opportunity. Salah satunya banyak properti-properti yang kalau dulu orang kan kalau tidak emas ya properti nabungnya masih deposito kan ini. Waduh lah ini kok bebani terus ya. Kalau dia adalah mungkin investor-investor yang atau boleh dikatakan punya-punyaan lah. Tapi kok bebani terus ya ini. Nah, karena dia tidak tahu juga ilmu mengelolanya gitu ya. Tidak Akhirnya, dimanfaatkan lah. ya gitu. wis dijual aja. Karena dulu juga mungkin dapatnya murah. Nah, sekarang Betul. jual tinggi nggak bisa. Artinya broker ini mempunyai opportunity besar untuk mendapatkan listing yang bagus dengan harga yang menarik dalam kondisi seperti ini. Karena kalau dia dengan harga normal, ya banyak yang jual. Jadi dia harus bisa compete gimana untuk bisa bersaing dan menarik ke investor. Cari dapat murah aja, nggak cukup. Dia juga harus tahu bagaimana mengelola secara kalau kita ngomongnya adalah secara finance engineering gitu. Ya. Bagaimana supaya menarik. Seperti itu. Pak, dari sekian banyak agen properti yang dibina oleh Pak Lukito, itu biasanya berapa persen sih Pak yang bisa jadi top agen atau yang sukses lah seperti itu? Saya belum sampai di sana, ya makanya adanya Pro Edge ini adalah passion saya ke sana. Sebenarnya saya mengcombine dua, yaitu property consultant dan property agent. Karena saya melihat ke depannya bahwa individual ini nanti yang banyak berperan orangnya. Oleh karena itu di Pro Edge ini kita buat komunitas. Ya, karena sudah sekarang borderless juga. Dengan adanya pandemi ini bersyukur juga. Sekarang mungkin ke Papua kemana ya cuma ayo virtual. Ya, virtual. Nah, dengan adanya Pro Edge Community ini kita melatih mereka, ya mau melatih mereka. Kebanyakan membernya community ini anak-anak muda gitu ya? Sementara ini belum banyak karena terus terang umurnya juga belum sampai 1 quarter. Jadi saya baru aja. Jadi saya lagi sudah susun, sudah mulai istilahnya noto-noto lah. Tapi apa yang kita mau buat adalah seperti itu. Anak muda, ya, karena kalau kita lihat dari piramida penduduk, ya kan, katanya bonus demografi, milenial mendominasi paling banyak. Dan sifat mereka kan maunya gampangan aja. Seperti itu. Tapi juga nggak gampang. Nggak gampang. Gampangan tapi nggak gampang. Pak, supaya tadi kan Bapak bilang tuh waktu awal-awal tuh kan itu kan susah susahnya setengah mati gitu. Nah,
mungkin juga dialami teman-teman muda yang sekarang akan berkarir di sebagai agen properti. Nah, kira-kira apa lagi Pak kalau mereka misalnya udah dapat pendidikan nih, kayak dapat kelas seperti Bapak tadi. Nah, berikutnya tadi apa? Kalau misalnya ini step by stepnya sehingga kemudian mereka bisa sukses melampauinya dan harapannya bisa sukses juga seperti Bapak di kemudian hari gitu Pak. Atau mungkin sikap mental apa yang dibutuhkan lah gitu selain tadi itu hal-hal yang sifatnya knowledge kayak gitu. Setelah saya amatin itu satu hal yang penting yang tidak ada, yaitu mentor. Secara teori ya, secara YouTube ya, secara ini iya ya semua oke. Dan di lapangan, wah kayak gini sudah ngepel. Ya ngadep ini butuh diskusi. Ya kalau diskusinya benar. Iya, wangil iya sangil bisa down gitu ya. Menemukan mentor yang salah. Biasanya gitu enggak, sesama teman. Sesama teman ketemu. Curhat-curhatan. Ya susah memang ya. Makanya adanya komunitas ini saya yang mentoring gitu ya. Dengan partner saya kita mentoring gitu ya. Saya tadi kan ngomong tidak ada yang mudah gitu ya. Cuma pasti bisa. Gitu loh. Jadi kendala-kendala duka itu banyak. Jadi teorinya, wah saya sebulan ini bisa ngelisting 5 rumah mau dijual gitu. Ya coba aja prakteknya, baru telepon sekali wongnya gak gelem iki yo gak gelem komisi iki. Waduh lah kan stres dia. Berarti mentalnya harus kuat ya sebagai seorang agen properti ya. Betul. Itu semua harus dibina juga. Latih mental kuat itu gimana sih Pak? Ya dari praktek. Dari praktek enggak, karena saya ini yang ke apa ya istilahnya banyak anak muda sekarang gitu yang saya lihat bahwa karena maunya instan toh gitu. Jadi akhirnya karena mau instan melihat tantangan seperti ini tuh rasanya aduh, ngapain sih cari kerja kok yang susah-susah gitu loh. Padahal sebenarnya banyak hal yang kita dapat selain bahwa hasil dari pekerjaan itu ya, tetapi secara sikap mental, attitude segala macam kita pasti akan berubah gitu loh Pak. Betul. Ya harus tahu dulu passionnya dia. Dan kita kasih tahu di depan, bisnis itu seperti ini. Kemudian gede mana? Gede mikirin negatifnya atau positifnya? Dan fokus. Iya, kalau dia seperti tadi saya katakan, wih, di sana jualan rumah, enak. Aku tak melok rumah. Waktu jemput rumah susah. Oh enak, dodolan nih, komersial ruku. Sampai habis nggak. Kayak orang mancing gitu. Di satu, lu boleh iwak di sana, biar lari ke sana. Yang lain, lu kok sini? Itu yang banyak dialami. Karena dia lihat instan. Cepet kan. Bingung sendiri karena dia nggak ada patokannya step-nya di sana. Jadi kalau dia sudah clear stepnya, oh ini, kalau ngadepi kayak gini gimana? Oke, misal gini. Dia untuk mendapatkan 5 listing properti, dia harus melakukan misalkan ini ya, 50 kali phone call. Ya, 50 phone call, dia dapatkan mungkin hanya cuma dapat 2. Artinya dia belum expert benar. Tingkatkan lagi, berarti harus 150. Jumlahnya dibagi. Oke, 150 dia baru dapat 4. Tingkatkan lagi. Nah, seperti itu. Dapat 5, mungkin yang orang tanya itu cuma 1, yang 4 ini. Nah, itu kita bicara mengenai sellable, non-sellable. Jadi kayak buka toko, nah ini kuenya ada 10, yang suka cuma lemper aja. Kita nggak tahu. Tapi kita kumpulkan semua. Lama-lama kita akan tahu. Nah, kayak gini, nggak laku lah. Itu belajar dari kayak apa ya, showroom mobil. Kalau zaman saya dulu ini barang laku sama barang nggak laku kan kelihatan ya, merek ini cepet wis tutup mata gini. Nah seperti itu. Tapi itu ada expertnya sendiri-sendiri sebenarnya. Ya ini butuhkan intent terus. Jadi nggak bisa cuma sekali dan habis itu. Pak, kalau misalnya yang sukses berarti kan mereka yang cepat adaptasi. Paling lama tuh sebenarnya orang yang pada akhirnya kemudian kayak nemu jalannya terus, oh aku ini bisa kayak gitu. Itu berapa lama sih Pak seorang sales agent gitu? Kalau persis sampai tidak ada. Ya, karena tiap orang beda-beda. Terus faktor luck itu juga ada. Ya, jadi kita nggak bisa pungkiri, wah ya wis teori ini. Nggak, faktor luck mungkin nggak apa-apa. Lu kok diam-diam beli, jual dan sebagainya. Dan sekarang ini juga cukup banyak instan marketing juga. Ya, jadi dibantu oleh medsos, kemudian apa dan sebagainya. Itu tapi basicnya negotiation skillnya itu harus menguasai benar gitu ya. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, tapi average kurang lebih ya
6 sampai 12 bulan. Artinya gini tuh Pak, kalau misalnya katakan 6 bulan gitu kan, 6 bulan ini kita kerja nggak dapat gaji gitu kan ya? Ya, jadi gini. ini memang dua pemikiran gitu Memang, kan? jadi kan sebenarnya kalau kita lulus dari satu perguruan tinggi, kita harus nentuin kan. Kita ini mau jadi entrepreneur, kerja sendiri atau menjadi profesi. Oke. Zaman saya dulu waktu cuma pilihannya gini, kalau kamu jadi profesi ya yang tinggi sekalian skillnya karena bersaing dengan yang lainnya seperti itu ya Inggrisnya, matematika, ini harus nguasain betul. Entrepreneur kudu berani, tungani jangan terlalu ini apa namanya, kalau terlalu jadi biasanya dari profesi lari ke entrepreneur ini kakek itu nggak nyebrang betul ya, kebanyakan mikir ya. Iya. Aku bisa ngomong, aku bingung juga. Kenapa kok baru sekarang gitu ya? Iya. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah itu masuk tadi ke bisnis plan, ditata, ya gimana. Oke, berarti jiwa entrepreneurnya di situ juga harus dimiliki ya. Ya, betul. This is your own business, ya kan? Betul. Anda yang menentukan kesuksesan diri Anda sama dengan seorang entrepreneur kan? Betul. Anda bisa cepat atau nggak cepat tergantung kemauan dan kemampuan Anda untuk di bidang itu. Betul. Cuma salah menangkapnya bahasa marketing. Anda tidak perlu ini langsung bisa bebas waktu ya memang bebas waktu. Orang berarti gak bondo-bondo tapi kan iya kan? Iya nggak gitu juga kali kan? Iya, jadi kalau jujur saya katakan bahwa paling enggak itu setahun ya harus bisa untuk memenuhi kebutuhan Anda sendiri. Iya. Itu basicnya. Sama atau mau buka toko, mau buka ini masuk enggak bondo apa-apa. Iya. Sewa tempatnya, gula barang, mulai Oke. bedanya cuma uang yang daily masuk keluar dengan yang ini yang cukup fluctuate. Ya tetap butuh modal ya. Nah, tapi bagaimana kita mengatur yang fluctuate-nya naik jual enggak ini diminimize seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Lukito bilang misalnya 6 bulan baru bisa dapat jualannya kan, gitu kan berarti paling dia berpikir saya sebagai seorang agen properti atau sebagai seorang entrepreneur ya harus bisa menata 6 bulan itu. Jadi gini, misalkan 6 bulan baru bisa jualan satu ya. Misalnya kan. Lah sewanya. Oh iya. Nah, itu loh. Makanya kan butuh modal juga kan gitu loh. Ya, kan kita bisa nyewain. Nyewakan, Oh, iya. Kan jasa jual dan dari sewa kan gitu. Iya, Oke, berarti kan ada Jadi ini variasinya. ada variasinya. itu. Oke, I see. Nah, itu hanya bisa ditemukan di mentor nanti di komunikasi. Oke, Pak Joseph Lukito di itu Pro Edge. Gimana Pak? Pro Oke, Edge ya. kalau mau ini gimana? Ada Instagramnya kah atau apa? Iya, ada Jika di ProX-nya. hubungi Kalau enggak ya ProX. dihubungi sementara di handphone saya atau Instagram saya bisa. Instagram Pak Lukito apa Pak? Lukito Joseph. Lukito Joseph. Josephnya Ya. pakai PH ya. JOSEPH. Oke, itu jadi bisa di follow di situ, dicari di situ, Ya. dan bisa di DM Pak ya kalau misalnya Bisa. mau nanya-nanya, mau join di Pro Edge ya, DM dulu Bapak. Ya. Ya, ini kan sebagai orang yang sudah sangat sukses nih Pak, maksudnya berhasil melampaui proses yang sekian puluh tahun 3 dekade gitu. lah ya. Iya. Oke, mungkin ada Bapak pesan khusus kepada teman-teman muda yang mau mencoba, maksudnya baru mulai, terus ada keraguan. Iya. Itu kira-kira Jadi, apa yang bisa gini. Bapak sampaikan untuk Ya, menyemangati kalau menurut mereka? saya ya, tentukan mulai awal. Kalau you sudah mau menekuni bisnis ini, fokus ke bisnis ini tapi secara benar. Jangan instan-instanan, ikut bisnis apa, misalkan stock. Oh ini mas ini, ini kripto. Gak kerasa, udah umur 40, Iya. udah nih. Akhirnya Fokus ya. effortnya dia. Jadi fokus properti ya di properti terus, tapi cari yang benar, yang betulnya gimana, ininya gimana, maju. Setelah ini jangan cepet puas. Susah dodolan kok aku ini dulu topnya ini. Itu cerita yang lama itu menina-bobokkan kita di zona yang nyaman. Akhirnya nggak bisa keluar. Tapi pacu kita dari agent sudah sukses, saya harus bina anak buah saya. Punya anak buah, bikin kantor. Sudah punya kantor, buka cabang. Buka cabang, sudah mulai tahu punya marketing ini, coba pikirkan gimana menjadi developer kecil. Nah, iya toh. Nah, di sana terus, kembangkan terus. Tapi tetap tidak keluar dari ininya. Dari bisnis propertinya. Betul. Gitu. Kalaupun nanti misalnya ketika sudah mulai settle, mau buka lagi bisnis yang lain, nah itu beda perkara. Kalau di awal-awal just fokus on your business itu aja kan. Gitu, Iya, ya. betul.
seperti itu. Pak, Biar nggak risiko kecap-kecap. terjeleknya itu apa sih? Risiko terjeleknya kalau tadi itu Seorang ya, agen properti. Seorang Sebenarnya agent risikonya seorang agent properti properti. Ada itu risiko nggak? Maksudnya tidak biar ini yang separah denger. bisnis yang lain ya, yang mengeluarkan modal cukup gede. Iya. Yuk kehilangan waktu aja, dan Oh, tidak ada iya. income. Oke. Iya, sama Seperti Bapak itu. ngurus-ngurus tadi itu aja Kenapa? ya? Ngurus-ngurus tadi ya? Oh iya, itu saya kan dulu karena ngurus-ngurus. psikosomatis saja. Ngurus pusing nggak karuan. Tapi yang pasti bahwa hidup itu tidak bisa instan, Pak ya. Iya, Itu betul. sih. Dan memang pelajarannya saya waktu itu tidak diberikan seperti itu karena Iya. apa namanya dibiarin dulu gitu. Karena dengan Atau gitu sengaja bisa- dibiarin saat itu, Ya Pak? memang. Saya tanya gitu karena dia mau tahu Kita usahanya ini bisa kita mana memformulasikan enggak gitu loh. Maksudnya Betul, dengan iya. dibiarkan itu apakah hanya memang Dan- nggak ngapa-ngapain atau sebenarnya kita ini Betul. sudah mencatat hal-hal penting, misalnya harus gimana, poin-poinnya Betul. dulu Pak, ya mungkin. Kadang kan Benar, proses benar. pembelajaran kadang kan kita harus dicedokkan dulu sama tembok kan Pak, baru kita Betul, boleh balik betul. ya. Salah ternyata. Dan saya baru tahu terakhir-terakhir ini kita kuliah gitu ya, mau tinggi-tinggi dan sebagainya. Habis itu keluar, nggak pernah diajari ilmu carinya duit gimana. Enggak. Iya, kan? Padahal itu yang dipakai terus. Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Ya sekarang ini dipraktekkan. Oke. Iya kan? Seru ya ngobrol tentang dunia properti terutama di agen properti dengan ya yang sudah sangat senior di bidangnya dengan Pak Logito. Gitu. Dan sekarang memimpin sebuah LSP yang itu tadi mensertifikasi para Betul. agen properti. Iyalah udah 3 dekade lah ya. Gitu. Jadi kalau mau jadikan mentor ini orang yang tepat gitu ya, terus punya apa namanya komunitas juga yang bisa Iya. dipakai teman-teman muda Untuk belajar. mereka belajar dan Untuk mencari mentor karena mentor itu yang paling penting sih agar kita tidak salah arah dan tujuan dan strategi kita jalankan paling tidak di rule atau di rel yang benar lah kan gitu Iya. loh itu sih itu ya Bu Novi ya Oke, menarik. Dan saya harapkan ini bisa jadi salah satu alternatif pilihan pekerjaan yang atau juga profesi. sangat profesi yang juga sangat menjanjikan gitu. Artinya Oh, jual rumah mewah udah berapa komisnya? Apalagi jualan pabrik. Jual gudang pabrik, aduh. Walaupun tuh dapat jualnya setahun sekali lah ya. Iya. 1%-nya udah berapa? Iya. Dari sekian T. Oke kan, sebenarnya kalau tadi itu kan gini kan, mungkin sebagai informasi aja Pak untuk menarik minat teman-teman, itu kalau kita jual properti itu apa aja sih komisi yang kita dapat itu komisi Iya. apa saja? Ya oke. Jadi gini, untuk pemula istilahnya ya, pemula itu minimal harusnya 7,5 juta sampai 10 juta harus dia bisa dapat dalam sebulan. Oke. Komisi harus dia dapat. Ya, jadi di atas UMR kan. Ya, ini berarti komisi dari penjualannya. Nah, gini, bagaimana breakdown itu kan? Ya. Ya, karena kebanyakan lulusan universitas, interviewnya, ibu di bidang ART, UMR. Iya. Karena patokannya dia UMR gitu, Ya. nggak pernah ini. Oke, 7,5 juta misalkan ya. Itu dari mana? Sekarang banyak kalau saya sarankan jual di perumahan. Oke. Perumahan itu ada yang namanya BLT. Belum laku itu sudah BLT namanya. BLT itu Apa? Bonus langsung tunai. Oh, Minimal 5 juta sudah. Jadi maksudnya gini. Nggak peduli rumah harga 300, 400, 500 juta, dapat 5 juta dulu. Oh, oke, satu Kalau laku. BLT ya. Ya. Kalau laku. Ya. Terus yang kedua komisinya. Ya, belum yang bonus-bonusnya ya. Jadi BLT kalau jual 1 5 juta, nanti 2 tambah progresif dan sebagainya. Bonus untuk jual untuk normal properti itu antara 2 sampai 3%. Dari harga jual. Harga jual. Jadi let's say kalau harga properti itu Berapa aja? 5M. 500 juta, 500 juta. nggak usah M dulu. Oh iya 500 juta 500 lah juta ya. ya. Oke. 500 juta kali 3% berarti sudah berapa, Bu? Oke. Iya kan? Berarti kan 15 juta. 15 juta. 15 juta. Paruan sama kantor. Oh. Oh. Ya, 7,5 juta. 7,5 juta tambah tadi 5 5 juta. 12 juta. 12. Baru satu unit. Oke. Sedangkan kalau kita lagi sistem launching pertama kan cukup banyak. Nah, ini salah satu hitungan gampangnya. Iya. Seperti itu. Apakah kita nunggu itu toh? Ya enggak dong. Ya. Ya seperti saya tadi katakan, yang secondary-nya boleh jualan ataupun untuk menyewakan, seperti itu. Jadi asal kita benar, harusnya
bisa. Jadi bukan ngawur, Ya, ini ada ya, hitungannya. ya tadi Tinggal di- mentoringnya itu kan di situ. Beda nol, beda arti, Pak. Oh iya, pastilah ya, beda nol beda arti. Masa ya sama. Oke Pak Logito, thank you. Terima kasih. sukses Terima kasih. terus Sukses ya, untuk semuanya membina kita. teman-teman mudanya Betul, ini. betul. Agar juga Oke. sukses seperti Pak Logito juga dan mendapatkan Terima kasih. pendapatan atau income yang ini juga. Ya. Semangat terus bahwa pejuang properti itu adalah pejuang sejati. Agen properti adalah pejuang sejati. Saya salut sih sama agen-agen properti itu ya kan. Karena yang dijual harganya lumayan. Iya. Komisnya juga lumayan. Gede maksudnya. Walaupun angkanya nggak gede 2-3%. Iya, dan kita secara Tapi maunya kan gede. Betul. Nah, itu kan hasilnya, tetapi yang secara tidak langsungnya itu adalah membentuk karakter yang Betul, positif bagi pejuang diri tahu kita. itu. Ya no pain no gain lah ya Pak Iya. ya. Apa yang Anda dapatkan gede, ya perjuangan juga harus gede juga. Itu sih. Ingat cuma simple but not easy. Apa? Oh iya, simple but not easy. Simple but not easy. Oke. Tapi bisa, pasti bisa. Oh ya, pasti bisa. Dan tadi tuh bahwa properti adalah bisnis yang tidak akan pernah ada matinya, bahwa orang tetap butuh rumah, ya kan, dapat rumah, pengen secondary home, ya kan. Mau bisnis, cari kantor dan sebagainya. Itu jadi terus berkembang. Anaknya merit butuh tempat tinggal. Iya. Jadi tetap terus ada. Dan yang pastinya luasan tanah tidak bertambah. Iya. Dengan jumlah manusia terus bertambah. Tambah. Artinya kan demand supply-nya, nah tinggal skill-nya kita. Dan properti semakin harganya semakin naik akhirnya. Ya, keyakinan atas prospek di bidang itulah yang kemudian mendorong kita sebenarnya untuk mau menekuni. Betul, ini harus dengan yakin dulu. fokus. Iya. Iya. Oke, thank you untuk Intiland Tower, Ya. ya kan, untuk tempatnya, terutama di coworkingnya ini. Ya, jadi kalau Anda tetap membutuhkan tempat kerja, Intiland salah satu pilihannya yang tepat karena di tengah kota, ya kan. Anda freelancer butuh coworking karena Anda tidak punya office, bisa di sini karena daily bisa Anda sewa, nggak harus 1 bulan. Mau sewa 1 bulan penuh juga bisa ya, Bu Novi, ya. Atau bisa harian, setengah hari juga Oh bisa. iya, ini Terima tamu di sini kalau misalnya Oh iya, tamunya ada meeting banyak, point ya, meeting point seperti itu. keren. Oke, teman-teman Entok, episode kali ini kita mau bahas tentang properti, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode berikutnya, Bu Novi, ya. Oke. Yuk.